Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Muslim. Kali ini kita akan bahas soal UKPPK lagi ya teman-teman ya, soal SCT dan PCK. Untuk guru 2025 yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Di sini kita akan bahas soal SCT dan PCK. Nah, soal SCT itu berjumlah 15 soal ya teman-teman ya. Dan PCK itu berjumlah 35. Jadi keseluruhan soal UKPPK itu berjumlah 50 ya teman-teman. Dan soal SCT itu berpoin ya teman-teman ya. Jawaban yang paling betul itu poinnya adalah 5, sedangkan jawaban yang paling salah atau jawaban salah itu poinnya 1 ya teman-teman ya. Hati-hati untuk semuanya ketika mengerjakan, jangan lupa mengikuti pembahasan soal dari aku ya teman-teman ya. Langsung saja, yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Dan yang sudah subscribe semoga dimudahkan, dilancarkan, dan lolos UKPPK-nya di tahun 2025 ini. Amin Allahumma amin. Soal yang pertama, kali ini tentang SCT ya teman-teman ya. Langsung saja, seorang guru menyadari bahwa beberapa peserta didik di kelasnya mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran dan kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Guru tersebut ingin meningkatkan interaksi aktif dan empatik dalam kelas untuk memastikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tindakan yang harus Anda ambil jika menjadi guru tersebut adalah, di dalam pertanyaan nomor 1 ini kan seorang guru menyadari bahwa peserta didik di kelasnya mengalami kesulitan ya teman-teman ya dalam memahami materi pelajaran yang kurang berpartisipasi aktif. Nah, di pembelajaran ini guru kan ingin meningkatkan interaksi aktif ya teman-teman ya, yang memastikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, tindakan yang harus Anda ambil ya jika menjadi guru tersebut adalah opsi yang A, memberikan tugas kelompok yang mendorong kolaborasi antar peserta didik sambil aktif berkeliling kelas untuk memastikan bantuan dan dorongan saat diperlukan. Nah, untuk opsi yang A ini bagus ya teman-teman ya. Ini kan ada memberikan tugas kelompok dan mendorong kolaborasi. Nah, sambil aktif berkeliling kelas. Nah, ini termasuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya seperti ini ya teman-teman ya. Opsi yang A bagus ya teman-teman ya. Kita lihat untuk opsi yang B, memberikan kuis singkat di awal setiap pelajaran untuk mengecek pemahaman peserta didik, namun tetap fokus pada metode pengajaran tradisional. Nah, untuk opsi yang B ini kurang tepat ya teman-teman. Ini pembelajaran yang berpusat pada peserta didiknya kurang ya untuk opsi yang B ya. Jadi opsi yang B itu lebih bagus opsi yang A ya. Opsi yang C menambahkan sesi tanya jawab di akhir setiap pelajaran, memberikan poin tambahan bagi peserta didik yang aktif bertanya atau menjawab pertanyaan. Nah, untuk opsi yang C ini hanya memberikan tanya jawab saja ya teman-teman ya, dan memberikan poin tambahan bagi peserta didik yang aktif saja. Nah, dan menjawab pertanyaan seperti itu. Yang lainnya malah terabaikan ya, seperti itu. Opsi yang C masih kurang bagus ya teman-teman ya. Tidak ada yang berpusat pada peserta didik. Nah, seperti itu. Opsi yang D, mengatur waktu khusus di luar jam pelajaran untuk sesi bimbingan individu dengan peserta didik yang mengalami kesulitan, mendengarkan masalah mereka dan memberikan bantuan tambahan secara personal. Nah, untuk opsi yang D ini bagus ya teman-teman, tapi ini kan di luar jam pelajaran. Nah, tapi untuk opsi yang D tidak ada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya, seperti itu ya. Opsi yang E, menggunakan metode ceramah dengan memberikan contoh-contoh praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik dan sesekali mengajukan pertanyaan untuk memastikan perhatian peserta didik. Nah, malah opsi yang E ini kurang sekali ya teman-teman ya. Tidak ada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, hanya memberikan sesekali hanya mengajukan pertanyaan saja. Ini kurang tepat sekali ya untuk opsi yang E ya. Jadi jawaban yang paling unggul itu opsi yang A ya teman-teman ya. Di sini kan memberikan tugas kelompok. Nah, ini poinnya 5, poin 4 adalah opsi B, poin 3 adalah opsi D, poin 2 adalah opsi yang C, poin 1 adalah opsi yang E. Soal yang kedua tentang PCK ya teman-teman ya. Seorang guru sedang mengajarkan keterampilan menulis teks deskripsi untuk peserta didik fase B. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik mampu menulis teks deskripsi dengan merangkai kalimat yang beragam, informasi yang rinci dan akurat dengan topik yang beragam. 1. Untuk persepsi, guru bertanya pada peserta didik tentang tempat umum apa yang pernah mereka datangi. 2. Guru kemudian memutarkan video deskripsi tentang stasiun, peserta didik dan guru berdialog tentang stasiun. 3. Setelah itu peserta didik mengamati beberapa gambar tempat umum yang ditayangkan guru. Peserta didik diminta untuk memilih salah satu tempat umum. 4. Lalu peserta didik menuliskan kosakata tentang tempat umum yang dipilih guru berkeliling untuk mendampingi peserta didik dalam menemukan kosakata tentang tempat
tempat umum yang dipilih. Jadi di soal kedua ini kan tujuan pembelajarannya ya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah apa? Peserta didik mampu menulis teks ya teman-teman ya, menulis teks deskripsi dengan apa? Merangkai kalimat yang beragam. Nah, beragam, informasi yang rinci dan akurat dengan topik yang beragam. Nah, jadi setelah menuliskan kosakata, kegiatan peserta didik selanjutnya adalah, nah jadi kan di sini kan setelah menulis kosakata, kata kegiatan peserta didik selanjutnya adalah, kita lihat di sini kan untuk opsi yang A, mempresentasikan kosakata tersebut di depan kelas agar siswa lain mengetahui. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman ya. Ini bukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik ya. Ini bukan termasuk apa mampu menulis teks deskripsi seperti itu. Bukan ya teman-teman opsi yang A. Opsi yang B, mendiskusikan kosakata dari berbagai topik ke tempat umum secara berkelompok. Nah, untuk opsi yang B ini juga kurang tepat ya teman-teman, karena kan mendiskusikan malah ya. Opsi yang B kurang tepat. Opsi yang C, membuat laporan tentang daftar kosakata terkait tempat umum yang dipilih. Nah, untuk opsi yang C ini juga kurang tepat ya teman-teman ya, karena ini juga bukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya. Seperti itu. Opsi yang D, mengembangkan kosakata menjadi paragraf deskripsi yang rinci dan sesuai. Nah, untuk opsi yang D ini tepat sekali ya teman-teman ya, kan di sini perintahnya adalah peserta didik mampu menuliskan teks deskripsi. Nah, seperti itu. Jadi kelanjutannya setelah menulis kosakata, kegiatan peserta didik selanjutnya adalah mengembangkan kosakata menjadi paragraf deskripsi yang rinci dan sesuai. Ini bagus sekali opsi yang D daripada opsi A, B, dan C ya teman-teman ya. Tapi kita bandingkan dulu dengan opsi yang A, menghafal kosakata yang berkaitan dengan tempat umum yang dipilih. Nah, ini malah menghafalkan. Kan kalau menulis teks deskripsi itu ada kaitannya dan menulis ya teman-teman, mengembangkan seperti itu ya. Jadi jawaban yang paling betul itu adalah opsi yang D ya teman-teman ya. Karena apa? Kan setelah peserta didik mengumpulkan dan menuliskan kosakata terkait tempat umum yang mereka pilih, kan langkah logis selanjutnya adalah apa? Menggunakan kosakata tersebut untuk menciptakan sebuah teks deskripsi ya. Soal ketiga, setelah mengikuti berbagai pelatihan pengembangan diri, Anda mendapatkan banyak metode baru yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Cara yang bisa Anda gunakan untuk menerapkan hasil pengembangan diri ini agar kualitas pembelajaran meningkat adalah A. Menyimpan metode baru yang dipelajari untuk digunakan di masa depan karena merasa saat ini sudah memiliki metode yang cukup baik. B. Mengidentifikasi kebutuhan spesifik peserta didik, kemudian memilih dan menyesuaikan metode yang paling relevan sebelum menerapkannya di kelas. C. Mengikuti pelatihan profesional secara mandiri dan menguji cobakan penerapan semua metode yang dipelajari pada peserta didiknya. D. Menerapkan semua metode baru secara bersamaan tanpa menyesuaikannya dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. E. Memilih beberapa metode yang dianggap paling inovatif dan menerapkannya di kelas tanpa melakukan evaluasi sebelumnya. Jadi di soal ketiga ini kan guru kan setelah mengikuti pengembangan diri ya teman-teman ya, Anda kan mesti mendapatkan banyak metode baru dapat digunakan dalam pembelajaran. Nah, cara yang bisa Anda gunakan untuk menerapkan hasil pengembangan diri ya teman-teman ya. Nah, agar kualitas pembelajaran meningkat, apa yang harus Anda lakukan? Nah, kita lihat untuk opsi yang A, menyimpan metode baru yang dipelajari untuk digunakan di masa depan karena merasa saat ini sudah memiliki metode yang cukup baik. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat sekali ya teman-teman, malah menyimpan ketika Anda mendapatkan metode baru. Opsi yang A kita skip ya teman-teman ya. Opsi yang B, mengidentifikasi kebutuhan spesifik peserta didik, kemudian memilih dan menyesuaikan metode yang paling relevan sebelum menerapkannya di kelas. Nah, untuk opsi yang B ini bagus sekali daripada opsi yang B ya teman-teman ya. Mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan peserta didik itu bagaimana, kemudian apa? Memilih dan menyesuaikan metode tersebut. Nah, bagus sekali opsi yang B ya teman-teman ya. Opsi yang C, mengikuti pelatihan profesional secara mandiri dan menguji cobakan penerapan semua metode yang dipelajari pada peserta didik. Nah, untuk opsi yang C ini lebih bagus opsi yang B ya teman-teman, karena kan di sini mengikuti pelatihan profesional secara mandiri saja dan menguji cobakan saja penerapannya ya. Jadi untuk opsi yang C itu kurang tepat karena kan untuk menerapkan hasil pengembangan diri itu nggak ada ya teman-teman opsi yang C. Opsi yang D, menerapkan semua metode baru secara bersamaan tanpa menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Nah, untuk opsi yang D ini juga malah kurang tepat
tepat karena kan di sini menggunakan semua metode baru secara bersamaan dan tanpa menyesuaikan. Nah, ada kata tanpa menyesuaikan ini juga kurang tepat ya teman-teman. Opsi yang D. Opsi yang E, memilih beberapa metode yang dianggap paling inovatif dan menerapkannya di kelas tanpa melakukan evaluasi sebelumnya. Nah, untuk opsi yang E ini kurang tepat ya teman-teman ya. Karena kan memilih beberapa metode tapi dianggap paling inovatif ya dan menerapkannya di kelas tanpa. Ada kata tanpa juga. Nah, tanpa melakukan evaluasi sebelumnya. Kurang tepat sekali opsi yang E ya. Jadi jawaban yang paling unggul itu opsi yang B teman-teman ya. Ini adalah poinnya 5 ya. Poin 4 itu opsi yang C ya. Poin 3 itu untuk opsi yang E. Poin 2 untuk opsi yang D. Poin 1 untuk opsi yang A. Soal keempat. Rumusan tujuan pembelajaran berbunyi menemukan hubungan antar sisi pada segitiga siku-siku. Jika luas daerah persegi sudah dipelajarkan, maka media pembelajaran yang paling sesuai digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah A. Slide presentasi yang berupa ukuran panjang segitiga siku-siku beserta luasnya. B. Papan berpaku dan karet untuk membuat model segitiga siku-siku. C. Kertas plano yang berisi tabel semua panjang sisi segitiga dan luas segitiga. D. Tayangan berbagai bangun segitiga siku-siku yang dilengkapi dengan ukurannya. E. Model segitiga siku-siku dengan panjang sisi 3 satuan, 4 satuan, dan 5 satuan. Jadi di sini masalahnya kan menemukan hubungan antar sisi pada segitiga siku-siku ya teman-teman ya. Nah, di sini kan pembelajaran media yang digunakan. Media pembelajaran yang paling sesuai digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah untuk opsi yang A, slide presentasi yang berupa ukuran panjang segitiga siku-siku beserta luasnya. Nah, untuk opsi yang A ini malah menunjukkan gambar seperti itu ya, kurang tepat. Itu bukan termasuk langsung menuju ke prosesnya, prakteknya seperti itu. Opsi yang A kurang tepat. Opsi yang B, papan berpaku dan karet untuk membuat model segitiga siku-siku. Nah, untuk opsi yang B ini lebih tepat ya teman-teman ya. Ini media pembelajaran yang paling sesuai digunakan ya. Karena kan di sini ada papan berpaku, langsung ke prakteknya seperti itu. Opsi yang C, kertas plano yang berisi tabel semua panjang sisi segitiga dan luas segitiga. Ini hanya malah kertas plano yang berisi tabel. Tabel itu kan bukan termasuk media ya teman-teman, kurang tepat medianya ya. Opsi yang D, tayangan berbagai bangun segitiga siku-siku yang dilengkapi dengan ukurannya. Nah, untuk opsi yang D ini tayangan seperti video gitu, tidak seperti opsi yang B langsung pada prakteknya seperti itu. Opsi yang D kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang E, model segitiga siku-siku dengan panjang sisi 3 satuan dan 4 satuan dan 5 satuan. Nah, untuk opsi yang E ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang E, karena kan di sini model segitiga siku-siku dengan panjang sisi 3 satuan, 4 satuan, dan 5 satuan. Itu kurang tepat ya teman-teman ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B ya teman-teman ya. Karena geoboard atau backboard ya teman-teman ya, dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. Untuk mengajarkan konsep geometri dan pengukuran. Dengan menggunakan geoboard, siswa dapat memvisualisasikan dan menciptakan berbagai bentuk geometri dengan menggunakan karet gelang dan paku ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal kelima. Seorang guru sedang mengajar di kelas dan mendapati seorang peserta didik yang terus-menerus mengganggu proses pembelajaran. Guru tersebut tahu bahwa peserta didik ini memiliki masalah di rumah yang mempengaruhi perilakunya di sekolah. Sebagai guru yang ingin menerapkan makna, tujuan, dan pandangan hidupnya berdasarkan prinsip moral dan keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tindakan yang sebaiknya Anda lakukan jika menjadi guru tersebut adalah, di sini soal kelima itu kan guru tersebut guru tersebut tahu bahwa peserta didik ini memiliki masalah di rumah yang mempengaruhi perilakunya di sekolah. Nah, sebagai guru yang ingin menerapkan makna, tujuan, dan pandangan ya teman-teman ya, dan ingin menerapkan makna, tujuan, dan pandangan hidupnya dan berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tindakan yang sebaiknya ya teman-teman ya, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan jika menjadi guru tersebut adalah, kita lihat untuk opsi yang A, mengajak peserta didik tersebut berbicara secara pribadi setelah kelas selesai untuk memahami masalah yang dihadapinya dan mencari solusi bersama. Nah, untuk opsi yang A ini bagus ya teman-teman ya, kan di sini guru itu mengajak peserta didik tersebut berbicara sebagai
berbicara secara pribadi ya setelah kelas selesai untuk memahami masalah yang dihadapinya dan mencari solusi bersama. Opsi yang A bagus, opsi yang B meminta peserta didik tersebut untuk keluar dari kelas sejenak untuk merenungkan perbuatannya, meminta kembali belajar setelah berjanji untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. Opsi yang B kurang tepat ya teman-teman ya. Kita tidak boleh sebagai seorang guru seperti itu. Kita tidak boleh sebagai seorang guru seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang B karena kan di sini kita juga harus perlu memahami masalah peserta didik itu yang dihadapinya dan mencari solusi bersama. Opsi yang B kurang tepat ya teman-teman. Opsi yang C memberikan teguran keras. Nah, di depan seluruh kelas agar peserta didik tersebut tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Opsi yang C ini malah memberikan teguran keras di hadapan seluruh siswa. Ini kurang efektif ya teman-teman ya. Ini bukan seorang guru. Seorang guru tidak seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang C kurang tepat. Opsi yang D menyampaikan perilaku peserta didik tersebut kepada kepala sekolah dan orang tua untuk menemukan akar permasalahannya. Nah, untuk opsi yang D ini kan juga kurang tepat ya karena kan terlalu dalam juga. Nah, untuk opsi yang D itu terlalu buru-buru seperti itu ya. Jika Anda kan wali kelas, Anda harus terlebih dahulu mengetahuinya dan Anda terlebih dahulu menyelesaikannya. Nah, jika tidak berhasil, Anda baru kepada kepala sekolah. Seperti itu. Opsi yang D kurang tepat. Opsi yang E memaklumi perilaku peserta didik tersebut dan melanjutkan pembelajaran seperti biasanya serta mengajak peserta didik lain untuk memakluminya. Opsi yang E kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang E ini juga termasuk tidak menerapkan makna tujuan pandangan hidupnya berdasarkan prinsip moral dan keyakinannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang E kurang tepat. Jadi jawaban yang paling unggul itu adalah opsi yang A ya teman-teman ya. Ini adalah poinnya 5 ya. Poin 4 itu opsi yang D ya. Poin 3 itu opsi yang E. Poin 2 opsi yang C. Poin 1 itu opsi yang B. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Thank you for watching.